Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udhu ya nasta'inu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anak kelas 7 yang sedang mengikuti daring via Zoom, yang berbahagia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, li taatillah, li taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya materi pada pertemuan kemarin tentang wudhu, kita lanjut sekarang. Kalau kemarin itu wudhu definisinya apa, fardunya wudhu, sunnah-sunnah wudhu. Sekarang menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu diantaranya yang pertama, keluarnya apapun dari kemaluan, baik kubul maupun dubur yang keluar selain sperma. Di apapun yang keluar melalui kubul, kubul itu ya jalan depan. Kalau dubur itu jalan belakang. Contohnya jalan depan yang keluar dari jalan depan ya mungkin pada waktu kencing. Kalau jalan belakang ya bisa nanti contohnya kentut atau nyun sewu berak, bahasa halusnya kan kontil hajah. Tapi kalau saya sebutkan kontil hajah mungkin anak-anak ada yang belum tahu ya sangat terpaksa, wong itu kaitannya dengan hukum ya saya jelaskan saja. Selain sperma, kalau sperma wudunya tidak batal tapi dia mempunyai tanggungan hadas besar. Berarti hadas besar di antara cara menghilangkannya adalah dengan mandi besar. Kalau bahasa pondok niku mandi jenderal, mandi besar. Kemudian yang kedua, termasuk perkara yang membatalkan wudhu adalah tidur tidak menetapkan pantatnya. Jadi mungkin tidure niku miring baik ke kanan maupun tidur miring ke kiri, atau tidurnya niku malah napa bahasa Jawane mengkurep gitu. Mengkurep atau tidurnya bergeser, duduk tapi bergeser dari duduk yang semula. Nah, gara-gara tidur ternyata bisa membatalkan wudhu. Kecuali tadi tidur yang tidur yang tetap menempelkan pantatnya, tidak berubah sejak awal sampai bangun dari tidurnya. Kemudian yang ketiga, hilang akalnya. Nah, hilang akalnya ini banyak sekali yang menyebabkan, diantaranya karena mabuk. Mabuk apapun yang bisa menyebabkan hilang akalnya. Baik apa itu minuman keras, baik apapun mereknya, topi miring, James Bond, whisky, putihan, wes macam-macam niku, gitu. Atau gila, gara-gara edian, gila juga bisa menyebabkan wudhunya batal. Epilepsi, ayan, atau pingsan. Itu semuanya menyebabkan hilang akalnya, maka hilang akalnya di situ bukan kok akalnya, otaknya hilang, tapi pemikirannya di situ ya tidak waras, tidak normal lagi. Hilang akalnya bisa menyebabkan wudhunya jadi batal. Kemudian yang keempat,
bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan lain itu bukan mahram yang dikehendaki, yang telah menginjak usia dewasa. Karpe piye? Telah menginjak usia dewasa yang dikehendaki adalah mencapai usia yang pada umumnya bisa membangkitkan ter. Ya. Jadi ono tere cara laki-laki bertemu dengan perempuan kok ono tere. Laki-laki bertemu dengan perempuan dengan wanita ter rasane ya ter itu ya apa ya? Ya kepengen. Kepengen, ger bahasanya ya. Ya mungkin bahasanya Pak Jamal itu ger. Membangkitkan birahi tanpa ada penghalang, contohnya tanpa ada kain, pakaian yang menutupi antara kulit laki-laki dan perempuan tadi. Itu bisa menyebabkan wudhunya jadi batal. Kemudian yang kelima, memegang alat kelamin. Mbah alat kelamine dhewe, mbah alat kelamine wong liya. Ini kan lu bisa terjadi alat kelaminnya orang lain dipegang. Ya, yang usil kan ada saja nih, yang usil tapi jangan tanda kutip jangan dilakukan, anak pondok sedang tidur diganggu karena baru kembali dari rumah setelah khitan, wes khitan tenan atau belum? Lah kok jarak niki ada usil niki jangan dilakukan ya. Karena nanti apa? Ada balasan tersendiri. Mungkin lain waktu kamu yang akan diusili oleh teman kamu. Atau kalau tidak kamu, nanti keturunan kamu. Makanya jangan usil pada orang lain. Kalau Allah tidak membalas seketika pada diri kamu sendiri, nanti Allah akan membalas pada keturunan kamu. Ini maka kita berusaha jangan usil, sudah punya alat kelamin sendiri-sendiri lah kok masih memegang alat kelamin temannya. Memegangnya dengan batin telapak tangan. Untuk memudahkan batin itu ya yang putih ini. Di telapak tangan baik kanan maupun kiri yang putih. Atau kalau lebih tepatnya itu ya seperti ini. Ditempelkan, kemudian agak istilahnya nopo, dipendak nih nopo, ditekan, gitu. Lah yang tidak kelihatan itulah batin. Cuman untuk memudahkan, nah yang putih ini kan agak kehitam-hitaman. Kalau ini rodo putih lah, rodo putih. Gitu. Atau memegang alat kelaminnya jin. Nah, seandainya orang-orang tertentu itu bisa komunikasi dengan jin, usil sama jin, ya bisa saja terjadi. Kemudian yang keenam, memegang anus, itu juga membatalkan wudhu, tapi menurut kaul jadid. Jadi istilahnya untuk madhab syafi'i itu ada kaul jadid dan juga ada kaul qadim. Apa bedanya? Kaul qadim itu adalah fatwanya Imam Syafi'i yang difatwakan di negara nopo kok lupa no. Mesir apa Irak? Apa Pak Jamal? Kaul qadim adalah kaulnya Imam Syafi'i yang disampaikan, difatwakan masih di Baghdad, Irak. Di sebelum masuk negara Mesir. Kalau sudah masuk negara Mesir, fatwanya maka dinamakan kaul jadid. Ada kaidah idza ta'arada baina qaulul qadimi, jika terjadi perbedaan pertentangan antara kaul qadim dan kaul jadid, maka yang didahulukan adalah qaddima qaulul jadidi, yang didahulukan adalah kaul jadid. Itu pada umumnya. Ada beberapa masalah yang tetap didahulukan adalah kaul qadim. Kaul qadim itu kaul yang dahulu tadi yang difatwakan Imam Syafi'i pada waktu di Irak sebelum masuk negara Mesir. Di antaranya apa? Ada sekitar 17 masalah yang tetap didahulukan fatwanya Imam Syafi'i, yaitu yang didahulukan kaul qadim.
Tapi kebanyakan ya yang didahulukan kaul jadid. Nah di antara 17 itu kalau kaul qadim mengatakan di situ sholat isya yang baik niku yang sunnah disunahkan di awal waktu. Jadi sholat isya sunnah dilakukan di awal waktu. Tapi kalau kaul jadid ya tidak seperti itu, sunnahnya diakhirkan. Ini kan kebanyakan yang diikuti di jamaah-jamaah yang ada di masjid maupun musola itu kan di awal waktu. Berarti menggunakan kaul qadimnya Imam Syafi'i. Tapi kita tidak menyadari kadang. Oh ternyata ini menggunakan jamaah di awal waktu sholat isya, ternyata mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang kaul qadim. Ada lagi banyak sekali waktu maghrib sampai terbenamnya mega merah. Itu kaul qadim. Tapi kalau kaul jadid, waktunya itu cukup untuk melakukan wudhu, nutup aurat, andan, dan sholat 5 rakaat. 5 rakaat, tidak banyak. Setelah itu, setelah selesai ya sudah habis waktunya. Tapi ternyata kita banyak menggunakan kaul qadim yaitu sampai terbenamnya mega warna merah. Di antaranya lagi pada waktu adzan subuh. Adzan subuh kalau kita mendengar yang anda muadzin baik di masjid maupun musola, di situ adalah pakai bacaan as-sholatu khairum minan naum. Itu pendapatnya Imam Syafi'i yang kaul qadim. Yang kaul jadid tidak usah adzan ya seperti adzan subuh, seperti adzan duhur, asar, maghrib, isya itu. Jadi tanpa as-sholatu, tanpa bacaan taswib, tanpa bacaan as-sholatu khairum minan naum. Tapi ternyata yang dilakukan orang di Indonesia, terutama di Indonesia yang saya ketahui, kalau di luar ya saya kurang tahu karena belum pernah dibicara apa adanya, di situ pakai as-sholatu khairum minan naum, berarti pakai kaul qadim. Kemudian setelah wudhu, masih banyak lagi itu masalah yang didahulukan kaul qadim. Nanti kalau mungkin kalau ada anak-anak yang tanya, saya sampaikan pada waktu pertemuan sudah KBM tidak daring lagi lah, sudah hadir di madrasah kan waktunya lebih luas. Jadi setelah wudhu, kemudian disunahkan melakukan doa wudhu, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, kedua tangan diangkat. Tidak kelihatan. Ya, karena tidak kelihatan ya, duduk saja dengan duduk. Kelihatan. Ya. Jadi menghadap kiblat, tapi kalau di kulah di dalam WC ya kita keluar dulu, agak ke pelataran lah, keluar dulu. Menghadap kiblat, dua tangan diangkat ke atas, kemudian pandangan muka agak dengak, bahasa Indonesia dengak apa? Ya melihat ke atas lah, tapi tidak melihat ke atas tepat, tapi agak miring lah. Ya katakanlah sekitar ya mungkin 40-45 derajat lah seperti itu. Kemudian berdoa, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni ora apa. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu. Kemudian diusapkan, kita setelah berdoa diusapkan, ini kan ada sisa-sisa air wudhu, kemudian kalau tidak puasa ya kita cucup lah, kita cucup, insya Allah di situ ada berkahnya, insya Allah penyakit-penyakit akan hilang semua, gitu. Termasuk penyakit corona, insya Allah akan segera hilang dari negara tercinta Indonesia. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sekilas yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, nggih monggo silakan. Terima kasih penjelasan yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Ini tadi sambil doa saya di bawah kayak didoa. Seperti orang akan pergi haji umroh ya. Amin, amin, amin. Didoakan amin. Di belakang.
Nggih, kaitannya dengan praktek ibadah tadi, sesuatu yang membatalkan wudhu, kiranya ada anak-anak yang mungkin tanya. Nah ini ada pertanyaan bagus Pak. Muhammad Iqbal 7H. Pak, niatnya mandi besar apa? Terus iya ini tanya lagi. Ada lagi Muhammad Falih. Pak, apa itu dubur dan kubul? Ini Ya mandi besar mungkin dulu baru anak-anak nanti. ya. Nggih. Oh, ini banyak sekali Pak yang tanya. Ya dijawab satu-satu dulu. Ya, mungkin kalau sempat ya saya jawab, kalau tidak ya mungkin nanti kalau pada waktu KBM sudah di madrasah kan waktunya lebih luas, lebih lama. Mandi besar mungkin ini pertanyaan yang anak-anak pernah mengalami atau akan mengalami siap-siap ya, karena sudah kelas 7 kan rata-rata sudah khitan, rata-rata sudah khitan. Jadi sebentar lagi ya mungkin akan menginjak masa balik. Atau sebagian mungkin sudah ada yang balik, sudah keluar sesuatu, contohnya sperma yang menyebabkan mandi besar. Sekalipun bahasanya tentang wudhu, karena pertanyaan ini perlu untuk saya jawab, ya saya jawab. Karena kalau anak mengalami nanti tidak tahu niatnya kan ya kasihan nanti. Niatnya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Contoh niatnya adalah nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, atau bahasa Jawa boleh niat ingsun adus krana ngilangaken hadas gede fardu krana Allah Ta'ala. Itu boleh, niatnya kan dalam hati, diawali pada waktu guyur itu. Guyur, gebyur. Atau menyiramkan air. Itu pertama kali. Sampai nanti diratakan airnya. Kemudian tadi selanjutnya. Apa itu bedanya dubur dan kubul? Oh ya. Jajane etok-etok rak ngerti Pak. Tidak. Iya. Ya. Kalau redaksi kita fikih itu kubul. Kubul itu jalan depan, nyuwun sewu, yang sampean pipis niku lho. Nah, gitu. Lewat kubul itu kalau pipis. Secara normal secara normal ini kan saya katakan orang yang normal. Kalau tidak normal kan pipisnya diselang nanti. Gitu. Kemudian yang dubur itu jalan belakang. Ya, pada waktu sampean niku lho, berak. Ya, pada waktu berak itu lewat dubur. Itulah jalan bedanya kubul sama dubur. Kemudian ada yang lain? Ya. Yang ketiga dari Muhammad Iqbal sama 7M ini. Ya. Assalamualaikum Pak. Pak, apa bedanya kaul qadim dan kaul jadid yaitu ya? Jidid itu. Kaul jadid Ya. mungkin yang Iya. sudah saya singgung tadi. Kaul qadim, kaul jadid itu semuanya fatwanya Imam Syafi'i. Cuman kalau qadim itu difatwakan pada waktu di Irak, di Baghdad, sebelum masuk negara Mesir. Tapi kalau sudah dimasuk di negara Mesir, ternyata beda lagi, ada sebagian fatwa yang dihapus, yang diralat. Nah, di antara fatwa yang disampaikan, ini yang di negara Mesir, itu dinamakan kaul qadim. Kaul jadid. Balik. Jadi beberapa masalah yang didahulukan, kebanyakan masalah yang didahulukan kalau terjadi pertentangan, maka yang didahulukan adalah kaul jadid. Tapi ada pengecualian di antaranya, ada sekitar 17 masalah itu tetap yang didahulukan adalah kaul qadim. Qadim itu kan dahulu, iya. Kalau jadid baru. Jadi fatwanya dilakukan sebelumnya adalah dilakukan di Irak, kemudian setelah beberapa tahun, kemudian beliau mengembangkan dakwahnya, mengembangkan di dalam menyebarkan ilmunya ke negara Mesir. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Saya kira cukup. Cukup ya. Ya mungkin itu ya. Ini kalau belum saya yang tanya sebetulnya itu Pak. Ya udah apa-apa tanya. Ini kan terakhir kan untuk kelas 7. Ada sedikit mestinya yang saya sampaikan itu, kalau ragu-ragu bagaimana? Nah itu. Nah ini
Masalahnya kan kita sering Ya. sudah wudhu, tapi ternyata ragu-ragu. Tadi saya itu Kurang yakin. kayaknya Eh, kentut, kayaknya Tidak. tidak. Ini bagaimana cara solusinya? Mungkin yang saya harapkan kan ada pertanyaan yang kaitannya dengan wudhu. Tapi anak-anak sudah melebar luas lah. Jadi pemikirannya sudah yang akan datang. Tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Jadi kita sudah wudhu, tapi kadang mengalami keraguan-raguan. Kayaknya kentut apa tidak, kentut apa tidak. Lah itu bagaimana? Kita kembalikan pada kaidah fikih. Kaidah fikih itu ada al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula. Jadi keadaan yang semula itu. Kalau asalnya wudhu, ragu kentut apa tidak, maka keputusannya adalah tetap mempunyai wudhu. Wal yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Itu pernah terjadi pada waktu sahabat melakukan sholat, ternyata sahabat ya ragu. Matur, sowan ngene Rasulullah menceritakan tentang masalah yang dihadapi pada waktu sholat, ternyata merasakan sesuatu di perutnya seolah-olah telah ada sesuatu yang keluar. Tapi ragu, tidak yakin. Ya. Nah, apa sabda Rasul? Rasul bersabda, layan sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Ya jangan keluar, tetap sholat karena sampean kan ragu. Nek yakin sholat, yakin kentut ya sudah batal karena sudah yakin. Tapi kalau masih ragu, tetap melakukan sholat sehingga kamu mendengar suara. Contohnya suara kentut atau suara mungkin ada teman kamu yang di belakang yang belum melakukan sholat, dia bersuara, siapa tadi yang kentut? Berarti kan sampean kan bukan ragu lagi karena ada yang mengingatkan. Atau kalau tidak mendengar suara contohnya suara kentut atau suara orang yang mengingatkan, au yajidarikan, sampean mencium bau yang aroma aneh. Khas. Ya bau khas ya bau kentut itu. Maksudnya. Tidak mendengar suaranya, nyon sewu, kadang kentut kan tidak bersuara. Oke, halus tapi ada bau yang khas. Berarti kalau menemukan bau yang khas tadi, bau kentut ya otomatis ya itu kan bukan ragu lagi, menjadi yakin kalau memang saya yang kentut. Karena tidak ada orang lain gitu. Ya mungkin itulah. Yang terpenting yakin itu tadi ya. Dan sehingga ketika ragu-ragu ini juga sering sebetulnya saya kadang begitu. Jadi mungkin anak-anak juga demikian. Jadi setidaknya ini nanti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Durrahman bisa menjadi pedoman atau patokan, tapi jangan ragu-ragu terus. Ya, jajan di gene koperasi, jajan di warung, jajan di kantin, baik yang di pondok maupun di rumah, walwal makan berulang kali, makan bakwan entah telasnya habisnya berapa karena sambil jagung sama teman-teman, dia ragu. Ini yang saya makan tadi 3 apa 4 ya? Lupa. Itu kalau sholat 3 rakaat apa 4 rakaat, maka kita ambil yang asal. Sebelum 4 adalah 3, berarti sholatnya yang yakin adalah 3. Tinggal kalau 4 rakaat nambah 1. Tapi kalau makan bakwan ya jangan ambil yang sedikit. Ya kasihan yang punya warung toh. Nah, kalau makan bakwan tadi saya sudah makan 3 atau sudah 4 atau baru 3 ya? Ya kita bayar 4 lah, bayar 4. Lah nanti kalau gara-gara 1 bakwan belum dibayar, di akhirat mau masuk surga digedel malaikat, oh mau kemana? Masuk surga. Lu sampean kan punya utang apa 1 bakwan. Ya tidak jadi masuk surga, tapi dilemparkan dulu ke dalam api neraka. Jadi itu jadi ragunya kalau tentang jajan di koperasi atau di kantin atau di warung, entah di manalah, sampean ambil berapa, bayarlah yang lebih banyak. 3 atau 4 berarti bayar yang 4 saja. Ada sekalipun makannya 3 karena ragu kan, karena ragu. Tapi kalau sudah yakin ya enggak apa-apa, enggak masalah. 3 kalau harganya murah itu ya enggak apa-apa. Harganya mahal. Sama sekalipun murah tetap hutang ya. Sekalipun bakwan itu mungkin kalau di desa 500, kalau di kota ya sekitar 1000 lah.
Oke, saya kira itu pertemuan pada kesempatan pagi ini luar biasa, respon juga banyak dari anak-anak. Saya berharap keefektifan ini tidak mempengaruhi dari kelemahan kita di dalam memahami pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Sekali lagi saya terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi saya pribadi dan juga anak-anak semuanya. Saya kira itu, baik anak-anak, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita belajar bersama-sama tadi mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan bagi semuanya dan khusus pada kita. Untuk itu, dari saya apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.